Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Indrawasih SESPD selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Karangturi. Yang terhormat Ustadz Anton Ismunanto MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Muhammadiyah Karangturi. Dan yang kami banggakan anak-anak SD Muhammadiyah Karangturi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SD Muhammadiyah Karangturi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Sebelumnya perkenankan di sini saya selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tadarus surah Al-Maun, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari acara pengajian pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu tadarus surah Al-Maun. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Maun bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Lanjut acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Indrawasih SESPD. Kepada Bu Indrawasih, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang cerah ini kita masih dalam limpahan rahmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ustadz Anton Ismunanto MPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Muhammadiyah Karangturi, dan juga anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang mengikuti acara pengajian virtual ini di rumah masing-masing. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Anton Ismunanto MPD yang sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami, terutama kami kemarin yang menyampaikan dari tim Ismuba SD Muhammadiyah Karangturi. Dan juga kami ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman semua guru, karyawan yang sudah melaksanakan persiapan sehingga acara di pagi hari ini bisa terlaksana. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan
membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya. Untuk anak-anakku yang di rumah, silakan nanti mengikuti acara pengajian ini dengan sebaik-baiknya dan dicermati dan diambil manfaatnya untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Yang kita harapkan semoga apa yang kita lakukan, setiap langkah kita yang diharapkan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya kami tentunya banyak kekurangan. Mohon maaf jika nantinya Pak Ustadz ada kekurangannya dalam pelaksanaan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Semoga pelaksanaan pengajian virtual ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Banyak kekurangannya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Indrawasih. Langsung acara yang keempat, yaitu acara inti, yaitu kajian oleh Ustadz Anton Ismunanto MPD. Kepada Ustadz Anton Ismunanto MPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma najjina min hadzal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Saya mohon izin saya ngelepas masker ya. Ini terus mekap-mekap nih. Kalau yang Pak TikTok ke suka apa hari itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati dan siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD Muhammadiyah Karangturi yang sangat saya banggakan. Pertama kita perlu bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat-nikmat yang Ia berikan, kebaikan yang ada pada diri kita menjadi lengkap dan sempurna. Ungkapan yang diajarkan Nabi adalah binikmatihi tatimmus sholihat. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kebaikan yang ada pada diri kita menjadi lengkap dan sempurna. Karena asalnya nikmat adalah segala hal yang membuat kita ada, kita hidup, dan dengannya pula kita melakukan banyak ketaatan. Makanya di antara ungkapan ulama berkaitan dengan kemaksiatan itu adalah penyalahgunaan nikmat itu. Kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah penyalahgunaan atas waktu hidup yang diberikan Allah, atas kemampuan kita untuk menjalani kehidupan yang kemudian disalahgunakan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi binikmatihi taksir muktika itu, jadi dengan nikmatnya itu kamu bermaksiat kepada yang memberikan nikmat tersebut. Itu yang sering kali diingatkan ulama kepada kita. Nah, tetapi kemudian di sisi yang lain kita sadar bahwa cara Allah memberikan nikmat itu bermacam-macam. Ada kalanya sesuai yang kita inginkan, ada kalanya tidak sesuai yang kita inginkan. Ada kalanya kadar nikmat itu besar sehingga kita lupa, tapi kadang juga dipersempit tetapi kita malah jadi ingat itu. Bahkan kalau kita mau jujur dengan segala keterbatasan kita hari ini, ada banyak nikmat yang Allah cabut, tetapi di sisi yang lain itu sebetulnya Allah alih bentukkan menjadi nikmat-nikmat yang berbeda. Jadi yang kemudian kita sadari bahwa Allah tidak pernah, setiap perbuatan Allah itu tidak pernah lepas dari ilmu dan kebijaksanaannya. Makanya kalau dari perspektif akidah, tidak ada satupun perbuatan Allah itu yang buruk. Semua perbuatan Allah itu baik. Yang buruk itu hanya keterbatasan kita untuk memahami kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan nikmat yang terbatas itu, Nabi pun mengajarkan kita dengan ungkapan-ungkapan begitu. Di antaranya adalah beliau mengajarkan kita untuk mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau alhamdulillah itu kondisinya baik. Tapi kalau alhamdulillah ala kulli hal itu berarti kondisinya baru enggak baik.
tetapi Nabi mengajarkan kita untuk tetap mengucapkan alhamdulillah. Dan ala kulli hal, kondisi apapun, ya ujian memang layaknya diberikan pada Allah. Karena tadi asalnya tidak ada perbuatan Allah itu yang buruk. Keterbatasan diri kita lah yang membuat kita tidak bisa memahami kebijaksanaan Allah tersebut. Lalu kemudian ketika kita berhadapan dengan nikmat yang terbatas tersebut, jangan pernah lupa dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ihris alama yanfa'uka wala ta'jiz wasta'in billah, atau wasta'in billah wala ta'jiz. Ini hadis ini keren sekali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersemangatlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Nanti penjelasannya ulama akan katakan bisa bermanfaat di dunia atau kemudian di akhirat. Di dunia itu berarti dia tidak menyelisihi akhirat. Pemahaman kita tentang hubungan dunia dan akhirat itu harus benar. Dia bukan dua hal yang terpisah, tapi dua hal yang terhubung. Persis kalau ruangan itu pintunya itu dua tapi terhubung gitu. Dia bukan dua ruangan yang kemudian terpisah begini, tidak, tetapi ruangan sebelah sana itu masuknya dari ruangan ini. Makanya kemudian pintunya ada tambahan pintu yang berbeda. Karena kalau kita salah memahami itu, nanti kita akan gagap di dalam beramal. Kita akan kebingungan cara kita beramal. Jadi kalau kita memahami bahwa hubungan dunia dan akhirat itu hubungan yang berkelanjutan, maka kita akan lebih mudah memahaminya. Nah, bermanfaat itu bisa di dunia. Bermanfaat di dunia itu artinya dia tidak berkaitan langsung dengan akhirat, tetapi tidak membahayakan akhirat kita. Makanya kan ada ungkapan yang hal itu akan dihisab, yang haram akan diazab. Itu aja kan. Itu yang akan terjadi pada diri kita. Semua yang kita miliki itu akan dihitung itu. Pecis kita ini dihitung ini. Dapat dari mana, mau untuk pakai apa, kemudian berakhir bagaimana. Baju kita ini dihitung. Dihitung. Perabot rumah kita itu dihitung. HP kita itu dihitung. Meja ini dihitung. Semuanya dihitung. Kalau dia halal dihitung. Kalau dia haram disiksa. Itu dia. Ikhlis alama yanfa'uka. Bersemangatlah Anda sekalian pada sesuatu yang bermanfaat bagi Anda, bisa dunia ataupun akhirat. Kalau dunia, pasti dia tidak membahayakan akhirat. Tapi kalau membahayakan, berarti dia tidak bermanfaat. Berarti dia tidak bermanfaat. Kalau akhirat, berarti dia jelas, kita sudah paham. Wasta'in billah, tapi jangan bersandar pada diri sendiri, itu yang penting. Nah, ini dia. Di dalam Islam itu kita punya konsep yang berbeda dengan apa yang menjadi pijakan sains modern. Sains modern mengandaikan bahwa hukum sebab akibat itu final. Hukum sebab akibat itu selesai. Di dalam Islam tidak begitu pemahamannya. Di dalam Islam pemahamannya adalah bahwa dalam kepastian itu ada intervensi, ada keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian kalau sewaktu-waktu Allah mencabut kepastian itu gampang saja. Gampang saja. Tidak ada masalah. Makanya kemudian kita mengenal ada kemukjizatan, ada keajaiban, ada pertolongan. Itu karena Allah senantiasa berbuat. Dan kepastian-kepastian itu bagi orang kafir dia akan melenakan. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa lalat ba'udatan fama fauqaha, atau yang lebih dari itu. Fa'amal ladina kafaru fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Orang beriman tahu ini adalah apa yang Allah buat, apa yang Tuhan ciptakan. Wa'amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Orang kafir bertanya, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Makanya ketika dia menemukan, seolah-olah menemukan kepastian, maka dia akan mengatakan bahwa berarti Allah tidak ada atau tidak terlibat. Itulah kebijaksanaan Allah di situ. Pada segala hal itu ada ujian yang Allah berikan pada kita. Dan ujian yang paling berat adalah ujian iman itu. Ada fenomena alam pun ada yang begitu itu. Tapi ringkas cerita, intinya adalah adik-adik sekalian yang di rumah ataupun bapak ibu sekalian yang ada di tempat ini, bahwa wasta'in billah. Meskipun kita bisa memenuhi sebab-sebab, kita penuhi sebab-sebab, jangan pernah bertawakal kepada sebab. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda sakit, ya cari obat, itu bagian dari sunnah.
itu bagian dari syariat, tapi jangan pernah bertawakal pada sebab. Kalau pengen berhasil ujian, ya belajar. Kenapa? Karena itu perintah Allah untuk memenuhi sebab-sebab. Tapi tawakalnya pada siapa? Bukan pada kecerdasan, bukan pada kemampuan kita, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam zikir pagi petang kita punya ungkapan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini zikir yang luar biasa yang diajarkan Nabi kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri perkasa, aslih li sya'ni kullahu, tolong bereskan urusan saya semuanya. Wa la takilni ila nafsi, tolong jangan engkau terlantarkan kami, jangan engkau biarkan kami bersandar pada diri kami sendiri. Tarfata ain, meskipun sekedipan mata, meskipun hanya kedipan mata, tarfatain. Di ungkapan yang lain ulama mengatakan au aqallu min dzalika, ataupun lebih kecil dari itu. Bisa bayangkan. Jadi Nabi kita mengajarkan kita untuk memenuhi sebab secara sempurna, tapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terlena dia akan bersandar pada Allah tanpa sebab, itu namanya tawakul. Dia bacanya tawakalnya itu tanpa tasdid itu, tapi dengan pemanjangan huruf wawu dia, tawakul. Atau kalau Indonesia itu tawakal. Itu artinya bersandar tanpa memenuhi sebab. Itu nggak boleh itu. Tapi orang yang lainnya lagi itu bertingkah sebaliknya. Dia penuhi sebab-sebab dan dia bersandar kepada sebab. Kedua hal ini adalah bentuk penyimpangan di dalam akidah kita. Kita diajarkan untuk sebab-sebab itu ya dipenuhi, karena itu perintah Allah. Makanya ada pahala di situ, ada kemuliaan di situ, ada pertolongan Allah di situ. Tapi tawakalnya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah tuh jangan kehilangan daya, jangan kehilangan semangat, jangan kemudian ngelukro, jangan kemudian muram, bersemangat saja. Nah, ini hadis yang bagus sekali untuk kita ingatkan. Bunyinya tadi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Sedangkan kalau zikir tadi yang perlu diingatkan adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu. Oh, tadi ada yang belum terjemahkan ya. Bi rahmatika astaghits, dengan kasih sayang-Mu ya Allah kami meminta tolong. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadirin sekalian, pandemi ini membuat kita menyadari bahwa ternyata belajar online itu seperti pura-pura belajar. Selama ini sekolah, institusi pendidikan mulai dianggap tidak relevan karena seolah-olah siswa bisa mendapatkan informasi dari internet. Tapi begitu diberikan pandemi ini, kemudian kita mengubah cara belajar kita menjadi belajar online, kita mulai sadar ternyata Mbah Google tidak seampuh yang kita sangka. Ternyata kita tetap membutuhkan guru. Tetapi sebaliknya juga bagi guru, dia mulai menyadari bahwa status gurunya itu tidak lepas dari siswa. Siswanya nggak ada, jadinya pura-pura guru. Kami pengasuh di asrama itu, saya bilang ke pengasuh, awak dia main gludang, santri neng omah kabeh itu. Piye gitu. Jadi menjadi pengasuh tak bermakna itu. Nah, itu dia. Makanya kemudian ulama kita mengingatkan di antara adab. Jadi kalau di Indonesia itu salah satu karangan yang bagus itu adalah karangannya Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu. Adabul alim wal muta'allim. Adabnya pencari ilmu, adabnya guru, alim itu sebenarnya ahli ilmu. Adabnya ahli ilmu dan pencari ilmu, atau dalam bahasa kita ya adab guru dan murid lah. Di situ kita akan temukan hanya kemudian kutipan ini tidak dari Hasyim Asy'ari ya, tapi dari kitab yang lebih tebal. Ucapan terima kasih itu berlaku untuk kedua belah pihak sebetulnya. Betul bahwa murid berhutang pada guru, tapi guru sebenarnya juga berhutang kepada murid. Kenapa? Kalau murid kepada guru sudah paham lah, apalagi keterbatasan usia mereka, keterbatasan pengalaman mereka, keterbatasan pengetahuan mereka membutuhkan guru sekurang-kurangnya untuk mengonfirmasi
Jadi kalau mamanya mereka pintar tuh dia butuh untuk konfirmasi. Kalau mereka nggak tahu ya jelas dia butuh untuk diberitahu. Gitu ya. Atau kalau kemudian dia sudah tahu yang benar, dia punya banyak informasi, kedudukan guru itu apa? Itu masih banyak. Bisa jadi dia menyistematisir gagasan. Jadi meskipun murid tahu banyak, tetapi ketika informasi dalam benaknya itu tidak ditata rapi, itu menjadi kebingungan. Makanya zaman informasi itu bukan zaman pengetahuan. Bahkan zaman informasi itu menjadi zaman kejahilan baru. Kalau ada cendekiawan dari Malaysia itu namanya Hussein Alatas. Ini bukan Hussein Alatas yang penyanyi Indonesian Idol ya adik-adik sekalian. Meskipun marganya dan namanya sama, tapi ini dua orang yang berbeda. Beliau mengingatkan bahwa di dalam situasi-situasi hari ini, kalau nggak hati-hati itu memunculkan istilah kerennya itu new barbarism. Dalam bahasa Melayunya diterjemahkan lebih sopan, jadi bebalisme baru. Bebalisme baru itu adalah tentang orang-orang yang berinformasi banyak dalam benaknya tapi payah sebetulnya. Ya, informasinya banyak, tahu banyak gitu, tapi dia tidak bisa menguraikan persoalan. Tidak tahu masalah pokok itu yang mana. Karena nggak tahu masalah pokok, tidak tahu jalan keluarnya di mana. Meskipun sederhana ternyata jalan keluarnya. Termasuk nanti juga sikapnya juga akan menjadi payah. Gitu. Salah satu problem informasi yang banyak itu kan merasa tahu. Gitu. Padahal terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui. Di dalam tradisi Islam semakin orang belajar semakin faham. Jadi kalau dalam Islam itu ada ungkapan begini, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi al-ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal atau 3 ruas. Man dakhala fi shibril awal takabbaru. Siapa yang masuk ke jenjang awal, masuk ke ruas awal, masuk ke jengkal awal, dia akan sombong. Dia merasa, oh ini hal baru nih. Wa man dakhala fi shibris tsani tawaddu'a. Tapi begitu dia masuk ke jenjang selanjutnya, dia mulai rendah hati. Oh, ternyata yang saya ketahui selama ini ada pendapat yang berbeda, ada perspektif yang berbeda, ada yang salah juga yang saya ketahui selama ini. Tapi bahwa dakhala fi shibris salis, siapa yang masuk ke ruas ketiga, ke bagian ketiga, ya'lamu annahu la ya'lamu syai'an. Dia tahu kalau dia nggak tahu apa-apa. Itu dia. Ini akan berbeda dengan, dan itu ada hasil pendidikan sebetulnya, bukan hasil Mbah Google. Hasil Mbah Google akan buat kita semakin merasa tahu, tapi dalam kehausan seperti hausnya orang yang meminum air lautan. Ketika dia meminum air lautan, dia merasa kenyang. Ya memang kenyang karena perutnya kembung, tapi hausnya tidak hilang. Itu yang disebut dengan informasi yang berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu memberikan keamanan, memberikan kenyamanan pada batin kita. Tapi begitu itu tidak membuat kita tenang, tidak membuat tentram, berarti bukan pengetahuan. Dia hanya informasi, dia hanya maklumat. Jadi ternyata kita mulai sadar bahwa fungsi guru itu tidak sederhana. Murid menyadari, bahkan guru pun juga mulai menyadari bahwa guru itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Bukannya sekedar informatif, tapi lebih dari itu mengonfirmasi pengetahuan, menyistematisirnya, dan lebih dari itu memberikan panduan-panduan bersikap bagaimana menggunakan pengetahuan untuk bertindak. Kan di situ mahalnya. Tapi ini yang menarik, dalam ajaran ulama kita bukan hanya murid yang berterima kasih pada guru, tapi juga guru berterima kasih kepada murid. Sekurang-kurangnya satu hal aja, karena mereka berkenan mendengarkan. Nek ora dhewe ngomong karo tembok. Ulama kita itu betul-betul jeli itu melihat persoalan itu. Guru itu juga berhutang, sekurang-kurangnya berhutang perhatian kepada murid. Muridnya cuek, wes bubar. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, maka kemudian kalau kita hubungkan dengan hijrah ini, kan satu Muharram berkaitan juga dengan tahun baru Hijriah ya. Tampaknya salah satu hijrah yang penting dalam konteks pendidikan kita ini adalah tentang kesadaran baru, bahwa ternyata pendidikan itu bukan sekedar penyampaian informasi. Guru bukan semata-mata memberitahu siswa, dan siswa bukan sekedar datang mendengarkan, tapi ternyata hubungan guru murid itu jauh lebih kompleks dibandingkan hal itu. Karena buktinya apa? Suruh belajar sendiri di rumah nyatanya nggak bisa. Nggak bisa. Dan sebaliknya guru mengajar dengan perantara media pun ternyata juga malah tidak maksimal.
Bahkan dalam pengajaran sains pun itu ternyata harus ada hubungan emosional. Itu yang kemudian dirumuskan. Ini adik-adik sekalian, ini sekedar tahu, nanti kalau bingung tanya ke orang tua, kalau juga bingung nanti kapan-kapan dibahas lagi. Ada namanya tacit knowledge. Tacit knowledge itu artinya adalah, jadi kasusnya gini, ada pembuatan teknologi di sebuah negara. Lalu kemudian kalau nggak salah di Australia atau malah di Eropa begitu. Lalu dari negara sebaliknya itu yang nggak ketemu itu dia cuma kontakkan aja, tolong dikirimi datanya. Kami pengen membuat yang serupa, kami pengen buat teknologi yang seperti itu. Dikirimi itu datanya tuh lengkap tuh. Begitu diterapkan nggak bisa jalan, sama sekali nggak bisa jalan. Padahal semuanya itu udah presisi tuh, Terus kemudian akhirnya solusinya apa? Ada satu pakar yang dipindahkan, artinya dia didatangkan itu ke tempat tersebut. Nah kemudian ya cuma ngobrol-ngobrol aja, jalan. Teknologinya bisa berfungsi. Nah itu ternyata ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan, tidak bisa dipindahkan, tidak bisa diwariskan hanya dengan data tertulis, hanya dengan rumus-rumus matematis. Hanya dengan informasi itu nggak bisa. Ternyata ada yang meskipun dia berkaitan dengan pengetahuan, harus ada hubungan emosional yang terjadi meskipun sejenak antara orang yang dia punya keahlian, dia punya kemahiran, dia punya kapasitas begitu, dengan orang yang belajar. Ada kesadaran baru yang harus kita bangun bahwa ternyata begitu situasinya. Makanya kalau kemudian salah satu yang diakali dari bapak-bapak kita yang menekuni teknologi pendidikan dalam situasi begini ini kan membuat 4 ruas itu ya. Karena tidak bisa di ruas pertama, istilahnya tuh sinkron fisik begini nih, yang minimal sinkron maya. Sinkron maya kan sudah ini. Kita sudah bertemu muka tetapi dengan perantara media. Nah, ini tetap harus ada meskipun terbatas, itu tetap harus ada. Kalau pertemuan fisik nggak memungkinkan, pertemuan dengan media itu harus ada meskipun sekali atau 2 kali dalam 1 semester. Itu sampai rumusannya itu begitu loh. Baru kemudian yang ketiga dan keempat itu baru kemudian dengan model-model penugasan apapun itu. Hanya penugasan itu dibedakan jadi 2, penugasan yang personal dan penugasan yang kelompok itu. Ini yang penugasan kelompok ini nanti kemudian jangan-jangan ujung-ujungnya ketemu lagi, kumpul lagi sama teman-temannya, nggak jadi social distancing gitu. Tahu gitu sekalian masuk saja. Tapi tentu pemahamannya bukan begitu itu. Bagi yang kayak kami, rumahnya jauh-jauh, ada yang di Merauke, ada yang di Aceh, itu pembelajaran yang kolaboratif, yang itu minimal ada kontak-kontakannya ya tentu merembet dari yang penting sampai ke yang nggak penting kan. Gimana kabarnya, gimana tugasnya, kamu ngerjakan nomor ini ya. Terus kemudian pertanyaannya, gue pray ngopo bae gitu. Itu kan pasti muncul. Tapi proses kolaboratif itu membuat anak menjadi tidak individualistik. Karena kadang-kadang di masyarakat kita itu problemnya orang pintar yang dia itu individualistik. Nah, ada di sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesadaran baru yang perlu kita tangkap dalam suasana 1 Muharram ini. Terus kemudian dalam hal yang lebih luas, kalau kita menghubungkan antara bahasan kita dengan persoalan 1 Muharram atau tahun baru Hijriyah, kita hubungkan dengan persoalan hijrah, maka kita harus menyadari bahwa hijrah itu aslinya adalah perubahan kondisi kepada sesuatu yang tentu lebih mulia, lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga, tetapi di saat yang sama ada harga yang harus dibayar. Maksudnya apa? Ada berbagai macam aktivitas yang lebih padat, yang lebih sibuk, yang lebih rumit yang harus dilakukan. Nabi kita Muhammad SAW itu di Mekah 12 sampai 13 tahun. Kalau menggunakan ukuran hijriyah dia hanya sekitar 11 tahun sekian bulan, itu enggak sampai. Kalau ukuran hijriyah hanya 13 tahunan, tapi ukuran masehi dia hanya sekitar 11 tahun beberapa bulan. Karena kan memang ada perbedaan hitungan masehi dengan hijriyah kan. Nah, selama beliau di sana
selama beliau di Mekah itu bisa kita cermati bahwa fase hidup beliau di Mekah itu bisa dibagi jadi 4 saja. 3 tahun pertama itu beliau berdakwah sembunyi-sembunyi, Anda bisa bayangkan, berdakwah sembunyi-sembunyi, ngajar sembunyi-sembunyi. Nabi mengajari para sahabatnya tentang iman, tentang hidup, tentang Quran, itu sembunyi-sembunyi. Dalam waktu 3 tahun, siswanya 30-an orang. Itu kalau kita pelakunya itu langsung frustasi itu. 3 tahun 30 orang itu. Sebulan dapat 1 orang. Begitu masuk 3 tahun kedua, Nabi Muhammad SAW itu mulai berdakwah terang-terangan. Tapi apa dampaknya? Beliau dimusuhi terang-terangan. Siapa yang memusuhi? Sebagiannya adalah saudara-saudara beliau. Di antara tokoh terhormat, tokoh terkemuka dari kalangan saudara beliau yang memusuhi namanya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu orang terhormat. Jadi jangan dianggap musuh Nabi itu orangnya jahat-jahat, orangnya kayak preman-preman itu. Enggak. Yang orang terhormat contohnya Abu Lahab. Yang orang pinter, orang cerdas, orang berilmu namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan ejekan sebetulnya, karena aslinya dia orang yang sangat pintar. Wong julukannya sebelum zaman Islam itu adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya adalah bapak kebijaksanaan. Dia adalah orang anak muda yang cerdas dan dituakan di masyarakatnya karena orang pintar itu. Tapi karena dia secara terang-terangan menolak kebenaran yang dia tahu itu kebenaran, maka dia dihina oleh umat Islam dengan Abu Jahal. Lalu ada juga yang pedagang kaya raya, namanya Umayyah bin Khalaf. Itu tuannya atau yang menjadi pemiliknya Bilal bin Rabah sebelum dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jangan dianggap orang-orang yang kufur itu orangnya aneh-aneh itu. Enggak itu. Banyak orang-orang yang secara zahir itu terhormat, tapi dia menolak yang benar, dia menolak yang baik, dia menolak yang lurus. Karena apa? Ini dia, kalau orang-orang Quraisy saat itu menerima Islam, nanti kebiasaan masyarakat mereka harus berakhir. Kebudayaan mereka harus diubah itu. Apa kebiasaan mereka yang harus berakhir? Pertama, berhala. Berhala itu bukan sekedar sesembahan ya, tapi juga bisnis. Bisnis berhala itu mahal. Jadi berhala ukuran portable itu kan, ukuran HP, berhala ukuran menara masjid begitu. Itu ada aja itu. Berhala itu bisnis juga. Kemudian yang kedua, minuman keras. Minuman keras itu minuman sehari-hari. Ngalah-ngalahin teh bagi kita itu. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, andaikan yang Nabi perintahkan, Allah perintahkan pertama-tama kepada orang Islam itu adalah meninggalkan khamr, pasti orang-orang Quraisy ini gak akan ada yang masuk Islam tuh. Ngapain juga masuk Islam, gak boleh minum khamr itu. Makanya ketika khamr itu, minuman keras itu diharamkannya belakangan. Makanya ada ayat kan, ayatnya kan, jangan engkau melakukan sholat wa antum sukaro. Jadi jangan kamu sholat dalam kondisi mendem itu. Karena dulu masih ada sahabat, karena belum diharamkan, maka sholatnya mendem. Lewat coba lagi waraswe, wacanan Quran itu walak-walik. Ini terjadi. Lalu kemudian apalagi yang harus berakhir? Riba. Riba itu harus berakhir. Bagi orang Quraisy atau orang Arab pada umumnya, riba itu malah jantung perekonomian. Sampai-sampai saking lengketnya mereka dengan perilaku riba itu, mereka sampai kebalik mana yang lebih benar itu. Apakah jual beli ataukah riba? Makanya mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu cuma kayak riba kok. Itu di dalam pembuatan kalimat itu salah. Kenapa bisa salah? Karena akalnya memang udah ketukar. Makanya dibilang itu tuh. Jual beli kan cuma sama kayak riba kan. Itu sama dengan mengatakan sama dengan mengatakan wah pernikahan kan sama dengan perzinahan misalkan begitu. Itu kan kebalik akalnya. Karena yang dijadikan premis mayornya istilahnya kalau dalam logika itu dibalik. Itu kan saking lengketnya mereka. Nah itu dia. Terus apa lagi? Perzinahan itu minta ampun.
Orang Arab tuh punya varian bentuk pernikahan tuh macam-macam, dan yang sah menurut Islam cuma satu. Yang 5 itu, yang 4 atau 5 itu rusak semuanya. Rusak semuanya, itu tidak boleh itu. Nah, termasuk kemudian perbudakan. Mereka biasa menjadikan orang lain sebagai budak, itu biasa. Makanya Umar bin Khattab marah itu ketika ada kaum muslimin memperlakukan orang lain seperti dengan merendahkan itu. Bagaimana kamu perbudak orang itu? Kayak fatu abidun nas wa hum yuladuna hurran, atau ungkapan semisal itu. Bagaimana kamu memperbudak orang padahal dia dilahirkan ibunya dalam kondisi merdeka? Tidak ada ungkapan seperti itu. Nah, itu mereka kemudian melawan orang-orang kafir Quraisy, melawan karena ajaran Nabi itu membuat mereka harus meninggalkan semua hal itu. Padahal mereka sudah nyaman, sudah PW dengan itu, sudah senang dengan hal itu. Makanya kemudian di tahun ketiga, di 3 tahun ketiga itu Nabi diboikot itu. Dan pemboikotannya Anda bisa bayangkan itu. Nggak laki, nggak perempuan tuh bajunya tuh hanya 1 lapis itu. Jangankan bicara kerudung, selain kerudung belum diwajibkan, itu bahannya nggak ada. Jadi kalau kita sekarang bisa berkerudung itu, jangan lupa juga bahwa sudah ada banyak kemudahan yang Allah berikan. Bagi ibu-ibu sekalian yang lahir di tahun 60-an, 70-an pasti tahu bagaimana tahun 80-an, 90-an. Enggak ada Zoya, itu enggak ada. Roban itu enggak ada itu. Itu semuanya enggak kebayang itu. Apalagi di zaman Nabi kan. Dan Anda bisa enggak laki, enggak perempuan, bajunya 1 lapis, kena angin tuh kepalanya kelihatan itu. Dan Anda bisa bayangkan orang-orang badannya kurus kering, jual beli diboikot, mau membeli sesuatu dilarang, mau menjual sesuatu dilarang, sampai mereka kemudian memakan akar-akar pohon, daun-daun kering itu, bahkan sampai dikatakan sampai bibirnya terluka. Karena nggak bisa bayangkan, sudah jarang minum, bibirnya pecah-pecah, kemudian makan daun kering itu, terluka di bagian tepi bibirnya itu, sampai segitunya. Itu yang terjadi pada Nabi dan para sahabat. Ya, jadi akhirnya kemudian orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab itu yang tidak tega sendiri. Makanya mereka kemudian membatalkan pemboikotan itu setelah tahun ketiga. Nah, ketika kemudian pemboikotan berakhir, kondisi kaum muslimin banyak yang kemudian menurun. Di antaranya adalah paman Nabi. Paman Nabi yang sudah sangat tua, dalam pemboikotan yang panjang itu fisiknya menurun, akhirnya meninggal. Disusul dengan istri Nabi. Karena istri Nabi kan lebih tua dibandingkan Nabi kan. Kalau betul perbedaannya 15 tahun, sementara pemboikotan itu terjadi tahun ketika Nabi berusia 50 tahun, berarti usia Khadijah sekurang-kurangnya 65 tahun. Makanya kemudian ketika pemboikotan berakhir, fisiknya juga nggak terkejar, maka kemudian meninggal itu. Nah, di 3 tahun keempat itu Nabi berpikir di mana tempat yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan. Akhirnya berpindah. Ketika belum berpindah, 2 tahun pertama memang bisa membuat suasana tenang, damai. Tapi di tahun kedua itu pula sampai tahun ke-9 atau ke-10 Nabi menjalani hari-hari penuh pertempuran. Total pertempuran yang dijalani Nabi itu 27 dalam 7 tahun begitu. Berarti kan per 3 bulan sekali. Anda bisa bayangkan 3 bulan sekali. Padahal perjalanannya bisa jadi seminggu perjalanan. Pengepungannya seminggu itu, balik seminggu, seminggunya kemudian istirahat itu. Kan logikanya nggak begitu juga. Itu yang terjadi. Sebenarnya kaum muslim itu sampai mencapai angka 87 itu sebulan sekali hitung-hitungannya. Anda bisa bayangkan betapa lelahnya itu. Tapi tujuannya hanya satu saja, agar orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa pentingnya ini. Maka kemudian secara khusus kepada adik-adik yang di rumah, kesempatan belajar mungkin berkurang, tapi untuk ibadah ini ada kesempatan longgar itu. Dan kita ini Allah ciptakan agar menyembah Allah itu. Allah nggak butuh kita, kita butuh Allah. Tapi kalau kemudian kita malah dengan semua mau disenggol kayak tahun 2006, ya kalian nggak kebayang ya adik-adik sekalian yang di rumah nggak kebayang 2006 itu, mungkin bahkan sebagian guru di sini nggak kebayang 2006 ya. Ya itu sebagian mungkin saat itu baru SD aja, kok buminya goyang-goyang gitu aja. Gitu, karena kesadaran tentang gempa belum muncul, karena mungkin usianya saat itu baru 3 tahun, 4 tahun begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dan adik sekalian, di situ kita, dan di antara ungkapan yang mengagumkan dari para sahabat
ketika mereka datang ke negeri-negeri yang lain untuk mengajarkan Islam, bahasa yang dipakai begini. Kalimatnya adalah nuridu an nukhrijan nas min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas. Atau nuridu an nukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahannya Tuhannya manusia. Sampai segitu sikap mereka. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, peristiwa hijrah itu mengajarkan kita tentang perubahan yang tidak ada ujungnya. Bahwa menjadi baik itu tidak titik, tetapi koma. Selain bahwa tidak bisa kita langsung baik sepenuhnya, yang kedua adalah kita tahu bahwa jenis kebaikan itu terlalu banyak untuk dikerjakan. Memang kita tidak bisa mengumpulkan semua kebaikan, tetapi sekurang-kurangnya kita punya semangat yang besar untuk bisa melakukan berbagai bentuk kebaikan. Dan di antara sahabat terkemuka tentang kebaikan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi berbicara tentang pintu surga, Abu Bakar As-Siddiq bertanya tentang pintu yang bisa beliau masuki. Rasulullah mengatakan, kamu bisa masuk di semua pintu yang kamu inginkan. Nah, tentu ini satu inspirasi besar kepada kita, anak turun kaum muslimin ini, untuk menyadari bahwa bapak-bapak ibunya, simbah-simbahnya itulah orang-orang besar yang terbiasa dengan kebaikan dalam berbagai bentuknya, dan mereka bersemangat betul untuk mengerjakan semua hal itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya tidak tahu sampai jam berapa. Kalau harus dilanjutkan kami ikut, tapi kalau mau dicukupkan kami juga ikut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Karena asumsinya itu ketahanan anak belajar di rumah itu kan satu SKS-nya kan 40 menit ya. 40 menit itu. Saya yakin itu ubah gitu. Kalau disambi ada yang nyambi sarapan, ada yang nyambi adus, ada yang nyambi sisiran, ada yang nyambi bal-balan, nyambi rasa berpingin mangkat mangkat dolan pit-pitan itu. Sampai orang tuanya nyeret-nyeret, "Tunggu sih, tolong sabar rasa dolan-dolan sik lho. Tugas sekolahmu ya," sampai segitunya kan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma najjina min hadzal waba wal bala wal ghara ya rahman ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz Anton